Kalau engkau ingin memuliakan Yesus, buatlah Yesus dipandang sebagai Isa dalam Al-Quran, yang dimuliakan Allah, dinaikkan ke langit. Hati kawan, itu ayat suci Al-Quran. Puji Tuhan teman-teman, kembali jumpa lagi dengan saya di channel Benteng Iman Kristen. Saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan supportnya buat perkembangan channel ini. Saya akan membagikan video ini adalah merupakan kritikan daripada mualaf-mualaf, polemikus-polemikus muslim yang selama ini memang mereka selalu mengkritik kekristenan, mengkritik Tuhan Yesus Kristus, mengkritik iman Kristen. Ya, kita melihat bahwa pemerintah membuat suatu perubahan di kalender nasional, ya, yaitu Isa Al-Masih diganti dengan Yesus Kristus, di mana ini adalah satu titik terang bahwa Yesus Kristus harus diakui oleh semua bangsa. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi semua umat manusia. Dan kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih bahwa inilah merupakan doa dan pergumulan kita sudah dijawab oleh Tuhan. Artinya apa? Polemikus-polemikus yang selama ini sudah bersuara, mereka mengkritik ya iman Kristen, mengkritik Tuhan Yesus Kristus, mengkritik Bible, mengkritik ajaran-ajaran Kristen yang menurut mereka ajaran Kristen itu adalah menyembah kepada manusia. Dan inilah saatnya kita bersyukur dan berterima kasih. Bagaimana nasib para mualaf-mualaf? Teman-teman, kita akan melihat seorang mualaf sudah mulai membuka hatinya, dan saya melihat dia merasa sedih dan menangis ya. Dia menangis ketika menjelaskan sebuah ayat yang katanya ayat itu adalah bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, di mana pemerintah sudah melakukan suatu pekerjaan yang begitu besar, dan menurut saya mereka terlalu berani mengambil resiko ini, di mana baru kali ini terjadi perubahan. Nama Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus. Kita melihat Indonesia sejak merdeka tidak ada seorang pun presiden atau pemimpin, menteri agama pun tidak pernah mengusulkan hal ini. Nah, teman-teman sekalian, kita melihat bahwa para mualaf ini mulai kepanasan dan mereka mulai mencari muka dan mereka mulai mengkritik pemerintah dengan menakut-nakuti, membacakan ayat-ayat kitab suci dalam Al-Quran. Ya, langsung aja coba kita simak dulu video berikut ini. Kayak malam ini nih. Jadi kayak nama seneng ya, seneng aja jadi ketahuan saya. Saya nggak repot lagi, ya. Allah perlihatkan saya sedang berperang dengan siapa, gitu. Saya nggak repot lagi saya sekarang. Allah perlihatkan, kamu sedang beradu argumen dengan siapa? Kayak nama ini sedang beradu argumen dengan siapa? Sudah ketahuan. Orang-orang yang mengutuki Yesus tuh. Kau mengutuki Yesus. Kalau engkau ingin memuliakan Yesus, buatlah Yesus dipandang sebagai Isa dalam Al-Quran, yang dimuliakan Allah, dinaikkan ke langit. Hati kawan, itu ayat suci Al-Quran. Ya, para pembesar-pembesar, orang-orang yang ada di ulil amri, hati-hati. Itu firman Allah dalam Al-Quranul Karim, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subihalat. Hati-hati antum. Jangan main pasang nama itu sembarangan ya. Jangan bos. Berarti Anda setuju bahwa Nabi Allah itu dihinakan tuh, jadi kutuk tuh, Galatia 3:13. Anda meninggalkan ayat suci Al-Quran dan Anda ikut ayat ini, ya selamat tinggal, dadah bye-bye. Selamat menikmati orang-orang itu ya. Dadah bye-bye. Jadi nggak setuju, kayak nama setuju. Diganti namanya jadi Yesus Kristus. Ya biar orang tahu. Biar orang tahu, nggak apa-apa. Muslimin wal muslimah berusaha begitu keras untuk memuliakan nama Yesus, supaya jadi Isa ibnu Maryam yang dimuliakan Allah. Nabi Allah yang tiada salah. Nabi Allah yang tidak lahir dari sperma laki-laki dan benih perempuan. Indung telur perempuan tidak. Tapi dari kata kun fayakunnya Allah. Dihancurin. Ya.
Orang lebih suka melihat Yesus itu tetap Yesus yang terkutuk. Sekali lagi, ternyata orang lebih suka melihat Yesus sebagai Yesus yang terkutuk tuh, daripada memuliakan itu, menyelamatkan. Muslim seharusnya menyelamatkan nama itu dari fitnah seperti ini. Selamatkan, karena apa? Al-Quran yang ajar. Al-Quran woi yang ajar. Apa Al-Quran ajar? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin. Ya, ini malah itu astagfirullahaladzim. Ya, kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Ustadz Kanama ini memang harus ia bersuara. Karena apa? Ini sudah bertentangan dengan imannya dan dia harus berkomentar, teman-teman, ya. Karena apa? Selama ini yang dia hina, dia fitnah, bahkan ia benci, sekarang sudah diakui oleh pemerintah. Yesus Kristus yang diakui, yang dipercayai, diyakini oleh umat Kristen sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai hakim yang adil pada akhir zaman, dan akan bersaksi pada akhir zaman kepada semua umat manusia. Dia adalah Juru Selamat. Dia adalah Sang Juru Selamat. Dia adalah Yesus Kristus. Nah, teman-teman sekalian, kita melihat bahwa Ustadz Kainama ini memang sudah dari dulu suka ngeles, bahkan kadang lucu, bahkan kadang juga agak-agak membuat bingung, ya, terutama bagi kita semua sebagai umat Kristen. Karena apa? Ia pernah juga mengaku bahwa pernah sekolah tinggi teologi, ya, di STT Jafri Jakarta, bahkan juga pernah sekolah di luar negeri, bahkan dia pernah mengaku-ngaku bahwa, ya, dia ini adalah ahlinya Alkitab, karena ia pernah belajar teologi, ya, teman-teman. Nah, oleh karena itu tidak heran lagi kalau Ustadz Kainama sering ngeles seperti ini, dan kali ini mungkin ia sudah mentok karena apa? Pemerintah telah melakukan suatu perubahan di kalender nasional, dan ini merupakan suatu pergumulan yang begitu besar, teman-teman. Kita melihat bahwa perbedaan Isa Al-Masih yang sudah dibahas oleh teman-teman kita itu sangat jauh berbeda. Ya, Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus itu beda silsilahnya, saudaraku sekalian. Tetapi apalah yang kita harus bicarakan? Tentu bukan masalah itu. Yang kita akan bicarakan di sini adalah terkait dengan iman kita di dalam Yesus Kristus. Artinya apa? Yesus sudah menjadi hakim yang adil pada akhir zaman, dan Yesus yang akan datang pada akhirnya untuk bersaksi bagi semua umat manusia bahwa siapa yang percaya, siapa yang beriman, dan siapa yang mengikutnya, siapa yang melakukan kehendaknya akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, itulah yang saat ini dikerjakan oleh umat Kristen, yaitu terus memberitakan Injil Tuhan, terus berdoa agar semua bangsa, semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semua. Oleh karena itu, teman-teman, melalui video singkat ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Kiranya Tuhan Yesus terus menolong, memberkati saudaraku sekalian dimanapun kita berada. Shalom.